Selamat siang. Yang mau casting jadi alien ya? Betul, Mas. Oh iya, silakan. Saya nomor 0008. Oh iya. Oh iya. Kenalkan, Halo. Mas. Ya, halo. Nama saya Rai. Saya di sini mau casting, tinggi saya 165 cm. Ah iya. Umur nggak usah ya, Mas, kelihatannya Iya, masih muda iya, yang iya. penting. Tapi nanti kita butuhnya ini aliennya yang udah 3 abad gitu sih. Oh, bisa, Mas. Bisa Nanti ya? saya di make up atau dibikin. Enggak sih, kayak gini aja udah. Oh, gini cocok, udah cocok. alien ya. Iya, Alias saya udah kelihatan kayak monster sih, Iya. Mas. Jadi Benar. mungkin karakternya dulu kali ya. Jadi alien ini tuh backstory-nya dia keluarganya disfungsional gitu. Aduh. Nah, dia boleh, Mas. pengen pacaran sama orang Tebet nih, manusia gitu. Tapi tidak direstui oleh orang tuanya. Oleh keluarga Mars Iya, gitu ya, Mas. iya. Boleh, Mas. Boleh. Karena boleh. faktor latar belakang yang berbeda gitu. Coba bisa nggak? Oh, oke. Paketek. Manusia emang begitu ya. Saya kasih terima sama manusia. Atau gini deh, mungkin karakter. Saya udah nangis beneran loh, Mas. Kalau kurang ya? Iya. Iya. Kita coba dulu ya. Cobain lagi, Mas. Atau mungkin jadi ini kali karakter yang satunya lagi. Apa tuh, karakter purnawirawan Purnawirawan. yang mau nyalon jadi bupati. Oh, mati. Boleh. Coba. Capek juga. Akhirnya 30 tahun saya mengabdi. Pensiun. Jadi bupati kali. Tapi bentar, Mas, kayaknya saya familiar deh, Mas, sama tokoh ini. Ini yang ada di filmnya autobiografi bukan karakternya, Mas? Iya juga ya. Mas sutradaranya kan? Iya Iya juga. tuh pakai bajunya. Iya juga ya. Kita ngobrol aja kali ya di circle. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Rayhiwana dan kali ini gue udah kedatangan circle gue lainnya yaitu seorang sineas keren, ya. Berkelas karena karya-karyanya tuh udah mondar-mandir melanglang buana ke banyak festival film internasional. Terakhir yang mungkin banyak diberitakan oleh media adalah ke Venice Film Festival. Nah itu dapat penghargaan juga nggak ya? Coba kita tanya sama sutradaranya langsung, yaitu ada Mas Makbul Mubarak. Apa kabar, Mas? Halo, baik. Thank you udah datang. Terima Happy New kasih. Year, semoga makin sukses. Mas, Iya. Beban ya. beban ya, udah disebut duluan. Seneng melanglang buana. Tapi keren loh, gue kayak juga mimpi bisa wawancara seorang sutradara dari film autobiografi yang karyanya diapresiasi bukan hanya di negara sendiri, tapi juga banyak di negara lain gitu kan. Dan luar biasa antusiasme penonton luar negerinya juga ya. Iya, luar biasa sih, kita nggak nyangka kalau ini mereka semaniak itu. Maksudnya full gitu, kalau kita nonton biasanya full gitu. Bentar. Tapi kalau di negara kita sendiri, Mas Makbul gimana melihat potensi market film? Karena dari trailer yang juga gue lihat, terus juga ulasan-ulasan yang udah nonton gitu kan, film autobiografi ini sangat nuansa festival banget. Nah, gimana lo melihat market film bergenre ini untuk potensi market kita, Indonesia? Sebenarnya yang pertama adalah definisi soal film yang festival banget itu tuh sebetulnya udah warisan mungkin 20 tahun yang lalu ya. Yes. Kalau ada film yang identik lambat, mikir apa gitu. Wah, ini film festival nih yang tidak menghibur lah pokoknya. Sementara kalau yang fun kayak Dufan gitu, ini dia film mainstream tuh kayak gini. Nah, padahal sebetulnya kalau kita main ke festival gitu di luar, itu tuh sebetulnya film yang ada di sana tuh macem-macem juga. Betul. Misalnya Fast and Furious 8 itu juga tayang di festival film gitu. Oh, bahkan tayang di film Iya, festival seperti itu. Pixar misalnya, biasanya mereka premier di Cannes gitu, jadi film-film animasi. Lalu kemudian ada satu film Banshees of Inisherin yang baru menang Golden Globe, itu juga tayang di festival juga. Jadi kalau sekarang tuh kayaknya udah batas-batas itu tuh udah melebur gitu. Sekat-sekat itu udah nyampe. Iya, jadi saya pribadi juga bukan penggemar film-film yang wah mikir, pasti juga mau bikin film yang juga ada impact fun-nya gitu seperti itu. Nah, autobiografi mungkin adalah semacam film yang berada di tengah-tengah ya secara estetika gitu. Dia nggak mikir banget tapi juga nggak menghibur, pokoknya balance lah, ada di tengah-tengah gitu. Jadi penonton itu sebisa mungkin mendapatkan dua-duanya. Gitu sih. Kalau soal penonton di Indonesia,
gua rasa penonton kita tuh beragam ya, udah macamnya ya, udah beda sama 10-20 tahun yang lalu juga gitu. Mungkin karena pilihan tontonan makin banyak, jadi penonton itu juga banyak macamnya. Ada yang suka nonton film A, suka nonton film B, lalu kemudian nanti habis nonton mereka berdebat di sosmed gitu. Perdebatannya seru gitu. Nah itu sih sebenarnya beragam penonton, beragam opini, itu yang menarik juga dan membuat kita juga pede juga gitu. Kita bikin film kayak gini karena ada penontonnya juga kok gitu. Nah in general film autobiografi ini tuh menceritakan tentang apa sih? Kalau gue kan yang udah baca sinopsisnya segala macam dan udah preview juga gitu, tapi belum full. Itu kan menceritakan tentang ada mantan purnawirawan ya, dulu dia bekas TNI militer gitu, yang maju jadi calon bupati gitu. Nah, tapi kalau secara generalnya tuh cerita tentang apa sih? Boleh sinopsisnya dan pesan apa yang mau lo sampaikan sih di film ini? Sebenarnya tuh sudut pandang ceritanya bukan dari karakter purnawirawan ini, tapi dari sudut pandang pembantunya sebenarnya. Jadi sudut pandang pembantunya ya diperankan sama Kevin Ardilova, namanya Rakip. Dia ini keluarganya tuh turun-temurun bekerja untuk keluarga purnawirawan ini. Jadi nah karena bapaknya dia di penjara, kakaknya dia pergi jadi TKI, ya dia jagain satu rumah kosong tuh di kampung. Rumah gede gitu yang dia jagain. Ya biasa kita nemuin tuh di penjaga villa kayak gitu. Dia nyapu-nyapu, bersih-bersih. Nah, sampai suatu hari Purna namanya, purnawirawan ini namanya Purna, diperankan. Purnawirawan Purna. Namanya Purna ya. You don't say banget ya namanya ya gitu. Malah speaker enggak ya? Iya. Siapa namanya gitu? Udahlah, ini aja gitu kan. Nah, diperankan sama Mas Arswendi Bening Suara gitu. Dia pulang kampung karena dia udah pensiun, udah pernah tugas, dia mau jadi bupati di kampung itu. Nah, udah nih, mereka menjalin semacam persahabatan lah. Maksudnya ini tuh kayak film sebenarnya benang merahnya tuh semacam hubungan bapak anak yang tidak ada hubungan darah sebenarnya. Jadi si Rakip nih pelan-pelan melihat Purna ini sebagai sosok bapak, karena kan bapaknya dia di penjara gitu. Sementara bapak Purna ini nggak punya anak cowok, dia punyanya anak cewek gitu. Nah dia itu juga semacam melihat sosok anak juga di sosok Rakip ini. Jadi sebenarnya mutual void, lalu mereka saling mengisi gitu kekosongan itu. Sampai ada kejadian yang mengubah semuanya itu. Nah itulah autobiografi itu adalah soal satu kejadian spesifik ini. Kejadian ini lo bikin jadi kayak thriller gitu nggak sih? Sebenarnya ya suspense lah ya, mungkin ya suspense. Kalau thriller itu kan kayak identik dengan adegan balapan gitu ya. Maksudnya balapan tuh dalam artian ada bom mau meledak, kita harus berlomba-lomba memadamkan bom itu gitu. Kalau suspense ini justru prinsipnya nggak balapan, tapi mencoba suspending, mencoba mendelay gitu. Jadi penonton tuh ditunda. Jadi perasaannya dimainin. Iya, perasaan gregetan itu sebenarnya yang mencekam di dalam film ini sih. Gitu. Ide-ide suspense kayak gitu tuh lo dapat dari mana biasanya, Mas? Apakah ada film spesifik tertentu yang lo jadiin inspirasi atau gimana? Dari kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari gua suspense ya. Agak deg-degan terus ya. Deadline aja kan suspense ya. Maksudnya lo jurnalis gitu pasti kan aduh deadline ada besok nih kita harus. Jadi kemudian malam gak bisa tidur, besok mau ujian, besok mau apa. Itu dari feeling kayak gitu tuh sebenarnya kayak kok nggak nyaman banget ya. Punya sesuatu yang suspending our pleasure gitu. Nah, dari perasaan-perasaan kecil kayak gitu terus kemudian gue coba mood itu kemudian dipindahkan ke film ini, ke cerita ini, ke karakter-karakter ini sih sebenarnya gitu. Kalau dari film ya gue memang penggemar film-film yang mencengkram gitu. Bukan nakutin, bukan ngagetin, tapi yang emang kayak kalau nonton tuh kayak gini terus sepanjang film, baru nanti film udah selesai baru kita bisa nafas. Nah itu gue sangat menikmati. Baru mikir, oh itu ya gitu. Ya atau kayak ya itu gitu, gila ya maksudnya kayak gitu terus keluar. Nah gue sangat menikmati feel itu tuh kalau nonton film. Jadi pas nulis secara natural ya kebawa ke kita kan. Kalau filmmaker tuh ya kita hanya bisa membuat film yang kita suka biasanya sih gitu sih. Kalau Dimension ada apa film suspense favorit lo? Sebenarnya ada beberapa sutradara ya, ada sutradara klasik tentu saja. Gue penggemar film Hollywood sebenarnya, makanya kayak berakhir di festival ini juga kayak padahal sebenarnya gue sangat menggemari Hollywood klasik ya gitu, tahun 40-an, tahun 50-an. Alfred Hitchcock itu buat gue ininya lah basic nulis suspense thriller itu dari nonton film-filmnya Alfred Hitchcock. Terus ada satu sutradara Eropa namanya Michael Haneke. Ada satu sutradara perempuan dari Argentina namanya Lucrecia Martel. Ada banyak lah sepanjang sejarah film itu yang memang, atau film-film Iran. Film-film Iran itu juga sangat-sangat menegangkan biasanya gitu.
Dan masalahnya tuh masalah-masalah sepele gitu. Misalnya dulu tiap lebaran ada film Iran, judulnya Children of Heaven. Itu masalahnya cuman sepatunya hanyut kan. Bener. Tapi kemudian sedih banget lagi, Mas. Dari sepatu hanyut itu aja tuh kedalaman manusia itu bisa diuji gitu oleh satu kejadian yang sangat sepele gitu ke sana. Jadi nah itu yang mencoba gue bikin di autobiografi ini adalah bagaimana satu kejadian sepele itu bisa membuat sebuah investigasi yang berlayer-layer soal manusia itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Manusia yang ada di dalam film ini ya, bukan manusia secara general. Gitu. Dan juga film ini lo bilang punya pesan personal juga buat lo, khususnya tentang seorang ayah. Gitu. Hubungan lo sama bokap gimana sih? Kalau hubungan gue sama bokap tuh sebenarnya ada lagi nih ya. Jadi jangan nangis gitu. Terus langsung di zoom gitu. Di zoom. Piano mungkin ada. Jadi gue tuh berasal dari keluarga PNS ya, guru gitu. Nah gue tuh tertarik sama seni tuh sejak kecil sebenarnya. Tadi mau jadi anak band sebenarnya. Tapi kemudian kayak sama orang tua kayak ngapain, nggak usah kuliah seni itu hobi. Di keluarga gue memang seni itu hobi. Ya udah akhirnya gue kuliah Visipol, kuliah Visipol, terus kemudian udah lulus tuh, nah kayak kentang gitu loh, kayak gue pengen nyoba gitu kuliah itu, lalu penasaran, akhirnya nyari beasiswa, dapet lah nih beasiswa film, akhirnya sekolah lagi, terus tapi nggak ngomong bonyok cuma nanya, kamu kuliah apa? Waktu itu di Korea, kamu kuliah apa di Korea? Kuliah media. Gitu. Ya nggak bohong juga ya kan ya, film kan media ya. Gitu. Nah, lalu, aduh banyak gue nonton lagi nih. Nah terus kemudian terus baru setelah setelah lulus, gue tuh ngekip lama tuh dari orang tua kalau sebenarnya gue tuh bikin film pendek dan segala macam, karena yang gue tahu mereka nggak terlalu suka gitu. Sampai suatu malam salah satu film pendek gue dapet masuk TV gara-gara Piala Citra waktu itu 2017. Nah, di situ udah tidak bisa lagi lu bikin film ya. Iya, gitu. Tidak bisa lagi. Terus akhirnya gue kayak gimana ini caranya? Ya udah akhirnya, Mama butuh apa? Gitu. Lagi mau ini nih benerin atap rumah. Oh ya udah. Gitu. Jadi nih ya kasih aja deh gitu. Jadi tapi sekarang sih udah nggak kenapa-napa ya. Cuma memang karena bokap gue PNS dari zaman Orde Baru gitu. Relasi kuasa negara tuh masuk ke dalam rumah kami gitu. Apalagi di pedesaan ya. Di pedesaan, gue tumbuh di pedesaan gitu. Yang namanya PNS itu kayak dianggap satu level di atas warga-warga yang dia urusi gitu. Jadi tapi kayak kastanya ya. Iya, jadi keluarga gue tuh sering dianggap sebagai keluarga yang lebih educated lah gitu. Mendapat respect dari orang-orang. Tapi di atasnya tuh kan ada lagi gitu. Di atasnya ada lagi. Yang membuat gue penasaran sebenarnya ini tuh yang paling atas siapa? Di dalam kasta-kasta Orde Baru ini tuh sebenarnya yang paling atas siapa, dan apakah orang itu berpengaruh sampai masuk ke dalam lingkup keluarga kami yang paling kecil gitu. Nah sebenarnya itu yang mencoba gue investigasi juga secara emosional tentu saja dalam autobiografi. Gimana nih hubungan keluarga ini bisa mencerminkan hubungan kuasa yang tidak terlihat tapi mempengaruhi bagaimana orang-orang di situ tuh berinteraksi gitu. Sebenarnya gitu. Wah dalam banget ya. Nah terus juga tadi lo udah nyinggung soal FFI. Ya. Autobiografi kemarin menang FFI dan itu bawa nama lo sebagai penulis skenario asli terbaik. Makasih. Pressure ya. Pressure banget ya. Tapi yang namanya saat lo bikin autobiografi ini memang lo menargetkan nggak untuk oke gue memang punya target juga nih dapat award lah FFI, masa nggak dapat gitu, atau memang sebenarnya lo noting tulis aja gitu, itu adalah bonus? Itu adalah bonus pasti, itu adalah bonus. Filmnya jadi aja kita udah syukur Pak. Iya, kalau kita mulai bikin film tuh cita-citanya cuma satu sebenarnya, filmnya bisa ditonton orang. Udah kayak kita kuliah skripsi mau lulus doang, nggak mau jadi wisudawan terbaik gitu. Nah, wisudawan terbaik. Nah terus jadi film itu selesai aja kita udah ya bisa ya dibikin, karena ketika baru pertama kali kita memulai tuh yang selalu ada di kepala kita gitu, bisa nggak sih seonggok huruf-huruf ini tuh jadi film tuh, apa mungkin duitnya dari mana, yang mau main siapa, yang mau bantuin kita siapa, yang nonton siapa, itu aja udah. Jadi nggak pernah semua award ini gitu, tidak ada yang pernah disangka gitu. Gue dulu pernah mencoba bikin film pendek, tujuannya kayak zaman ini ya 10 tahun yang lalu gitu. Masih kayak naif lah ya. Iya, kayak gue mau bikin film ini karena mau dapat award. Ya nggak dapet gitu, dan emang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kayak emang sepertinya niatan yang tulus itu adalah
ya udah bikin aja. Yang genuine dari hati biasanya. Iya, apalagi kalau film panjang jadi aja udah syukur gitu. Betul. Benar. Nah terus juga lo kan juga ya itu sebelumnya tuh bikin naskahnya lebih banyak film-film pendek. Terus sekarang film panjang. This is your first time gitu. Nah yang mau gue tanyakan adalah kayak apa sih bikin naskah cerita film yang menarik tuh? Wah menarik itu relatif ya. Nah, tapi buat dari sudut pandang lo. Ya, gimana? Yang penting adalah karakternya skripnya menarik buat gua dulu ya. Yang penting itu. Kalau nggak menarik buat gua pasti udah nggak menarik buat orang lain, itu udah pasti gitu. Jadi biasanya gue sangat suka sama beda-beda ya tiap sutradara tentu gitu. Gue sangat suka sama karakter. Jadi biasanya yang lama itu adalah kenalan sama tokoh ini. Betul. Kenalan dia tuh suka makan apa, dia bisa berenang nggak. Dia pokoknya pertanyaan nggak penting, kayak kita kenalan sama temen aja. Zodiak gitu. lo apa? Kadang kan ada yang kayak gitu kan. Zodiaknya apa? Kalau dia percaya nggak zodiak? Kalau dia tidak percaya zodiak, apa yang dia percaya? Ada nggak momen-momen dia percaya pada ramalan-ramalan soal hidupnya sendiri? Jadi, karena yang gue tahu juga ada sutradara yang nggak usah sebut orangnya lah. Sampai zodiaknya itu kayak misalkan, oh kalau dia orang yang sensitif berarti gue harus bikin Cancer. Kalau yang karismatik Gemini gitu kenapa juga gitu? Enggak. Justru lebih pada dia lebih pada attitude dia terhadap hal-hal di hidupnya. Misalnya kalau kita ngomongin zodiak bukan berarti kalau Scorpio berarti pendendam gitu ya. Enggak kayak gitu, tapi kalau gue lebih tertarik pada bagaimana karakter ini melihat zodiak itu sendiri atau Sio atau apapun lah gitu. Dia percaya nggak sih? Kalau dia percaya kenapa? Kalau enggak kenapa? Dan apa impactnya itu bagi cerita gitu. Jadi gue sangat tertarik sama world view sebenarnya. Bagaimana karakter itu memandang satu sama lain terutama gitu sih. Itu yang biasanya gue jadiin patokan. Kalau itu udah enak biasanya nulis ininya udah bisa ngikutin. Karena kan nulis tuh tinggal ngikutin tokohnya itu mau kemana. Betul. Gitu. Tentu siap sutradara beda-beda. Ada yang masuk dari visual dulu, ada yang masuk dari editing dulu bahkan gitu macem-macem. Oke. Terus juga Mas, kan tadi lo juga udah singgung tadi film autobiografi ini ada sedikit nuansa politik, bahkan mungkin lumayan lah ya, nuansa politik karena maju jadi bupati itu si tokoh yang diperankan Mas Arswendi. Nah dari sudut pandang lo, apa yang menarik mengangkat sisi politik di dalam sebuah media film? Menurut gue orang Indonesia tuh kan makhluk yang sangat politis ya. Kita kalau nongkrong di warteg gitu atau di warkop ngomongin apa coba? Politik. Politik Kok nggak seks? Kalau nggak seks tapi pasti ada kaitannya sama politik juga gitu. Iya pasti ada kesana-kesana. Kira-kira pejabat ini pernah sama siapa? Kayak gitu-gitu iya kan. Kayak dia punya simpenannya itu. Kayak gitu-gitu loh. Jadi selalu berkelindan ke politik. Orang Indonesia tuh sangat terbuka sebenarnya dalam membicarakan politik. Di TV tiap hari kita kalau di kafe atau di mana ngomongin. Apalagi kalau udah menjelang ada pilkada atau apa itu yang biasanya gue rasain. Jadi kayak iya ya, dan gue anak fisik ya, kebetulan gue memang belajarnya itu gitu di sekolah dulu. Jadi kok itu tuh diskursus yang biasa kita omongin sehari-hari, tapi tidak terlalu banyak terefleksikan ke dalam film. Nah, jadi kenapa tidak kita coba merefleksikan obrolan-obrolan warteg ini, obrolan warkop ini menjadi film. Sebenarnya ada beberapa orang nanya kayak, lu nggak ini ya nggak merasa berjarak gitu kalau bikin film politik kayak gini. Kalau menurut gue justru sama sekali tidak ada jarak karena gue ke Indomaret lagi ngantri aja ngomongin politik gitu, orang Indonesia lagi gitu di Twitter, di sosmed, di mana itu aja terus gitu. Jadi justru sebenarnya sangat wajar gitu film politik dibuat di Indonesia ini sangat wajar dan sangat relate gitu. Oke. Kemudian juga kan di film ini banyak nama-nama besar ya, ada Mas Lukman Sardi, Arswendi Bening, terus juga aktor muda yang sekarang lagi diperhitungkan bakatnya keren banget kayak Kevin gitu kan, Yusuf gitu ya. Gitu. Nah mereka semua tuh pakai casting atau ada yang lo call langsung? Kayaknya tokoh si Purna ini harus sama Mas Arswendi nih atau enggak? Atau semua casting? Castingnya tuh bukan modelan yang kayak dibuka pintu gitu, kamu masuk, perkenalkan diri, tampak samping, tampak depan, tinggi badan, halo nama saya ini, saya sebelumnya main di iklan biskuit, kayak gitu-gitu. Enggak kayak gitu, tapi kue. Iya. Jadi iklan itu ya. Kuat udah. Iya. Gitu. Nah, jadi lebih ke ngobrol. Dulu kalau yang pertama kali kita terlibat di dalam project ini tuh Mas Arswendi. Karena dulu tahun 2017 kita pernah bikin teaser pendek 3 menit. Itu kayak semacam proof of concept lah. Kita mau present ke calon-calon
partner gitu. Nah Mas Arswendi emang udah main jadi Pak Purnanya gitu. Dan sejak saat itu gue tidak lagi mencari Pak Purna. Maksudnya emang udah dia nih lock. Bahkan ketika gue menulis udah kebayangannya. Iya, bayangannya udah Mas Wendy yang main. Terus kalau ada draft baru, gue akan ngajak dia ngopi, Mas baca. Terus dia akan kayak dia baca. Jadi dia juga tahu arahnya ceritanya mau kemana. Jadi dia juga bisa mengasah imajinasi dia soal tokoh itu. Dia juga riset. Dia juga riset sendiri soal karakter dia. Nanti kita ketemu lagi ngobrol. Baru 2 tahun kemudian ketemu Kevin. Prosesnya sama. Gue ketemu Kevin di Senayan waktu itu, ketemu terus ngobrol. Gue ceritain karakternya. Lalu kemudian ya sama, dia setiap ada draft baru gue tunjukin lagi, kita latihan. Nanti dia juga mengasah, dia rehearsal sendiri gitu. Aktor tuh kan juga nyari ya, gimana cara terbaik dia untuk masuk gitu. Jadi kita tuh rehearsal tuh selama 2 tahun. Gue, Mbak Ebe, Kevin sama Mas Wendy itu 2 tahun. Bolak-balik kayak gitu terus gitu. Nah, yang lain-lain juga sih sama. Yang kita casting, bener-bener casting itu sepertinya hanya orang-orang di lokasi yang bukan aktor. Untuk supporting, untuk apa itu gue casting sendiri gitu. Karena gue butuh muka-muka yang khas gitu. Bener-bener. Ya. Di era itu. Sebenarnya eranya tuh di ceritanya tuh 2017, iya. Karena tapi apa ya? Karena filmnya tuh tidak banyak bicara, jadi sepertinya facial gesture itu sangat penting gitu. Nggak bisa mimiknya, cara bahkan suara. Ya. Ada satu pemain yang gue casting karena suaranya gue suka banget. Gitu. Siapa tuh? Ada dia pokoknya orang-orang dari lokasi gitu, bukan aktor, dia adalah pegawai Kemkominfo gitu deh kayaknya. Tapi wah, pas casting tuh gue wah suaranya kayak gitu, terus gini kan. Ih suaranya masih lo suka tuh ya, udah tutup mata masih. Ini suaranya nih. Udah dia nih orangnya nih. Terus baru kita blend. Aktor besar, aktor rising star sama bukan aktor. Karena di film kan nggak boleh tuh berasa, semuanya harus blend natural gitu. Betul. Jadi mereka semua dilatih sama almarhum Mas Gunawan Marianto, pemenang FFI juga. Beliau yang ngelatih semua orang ini untuk bisa main ngeblend gitu. Gitu. Tapi karena kita ngomongin zodiak karakter, kira-kira menurut lo Purna sama Rakib ini apa zodiaknya? Kalau menurut gua ngikutin zodiaknya aktor berdua ini. Iya, apa tuh? Kevin tuh Aries. Mas Wendy tuh Scorpio. Jadi gue ngikutin aja. Ambisius, pantas ya Purna ya. Ya dia punya hal-hal yang tidak selesai dan dia ngotot untuk. Ini bukan stereotyping ya, tapi planet gitu remaja. Planet remaja ya. Keuangan kamu minggu ini adalah menipis. Itu aneh banget sih. Hati-hati dengan keuangan. Ya elah, kita asmara, bener. Kita juga harus nanti si doi nelfon kamu gitu kan. Padahal semua orang juga nelfon gitu. Tapi mungkin karena itu ya, karena gue juga develop skenario ini barengan sama mereka berdua ini. Jadi bukan hanya karakter ini yang mempengaruhi mereka, tapi mereka juga mempengaruhi karakter itu. Somewhere mereka ketemu di tengah-tengah gitu sih. Oke. Terus sebagai sineas gimana lo ngelihat potensi dunia keaktoran di Indonesia? Wah, aktor di Indonesia ini banyak banget ya. Banyak yang bagus. Tantangannya sebenarnya di sutradaranya sih. Dan produser sih. Untuk dari sekian banyak pilihan yang bagus ini, gimana cara kita memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk si tokoh ini. Itu yang menjadi tantangan. Tantangannya sebenarnya bukan di aktor. Sekarang kan workshop keaktoran udah banyak gitu ya. Dan aktor-aktornya bagus-bagus gitu. Nah, tinggal kita nih sebagai sutradara. Kalau kami sih balik ke skenarionya pasti. Spek aktor yang dibutuhkan tuh biasanya spesifik gitu. Kalau untuk autobiografi emang kita nyari orang yang intens banget. Orang yang intens banget. Maksudnya nggak banyak omong tapi kita bisa tahu kalau dia nih lagi ada sesuatu yang bergejolak di dalam gitu. Nah, mencari itu. Kalau aktor sih bagus-bagus ya. Terus aktor yang menurut lo punya nilai jual tuh yang seperti apa sih? Wah, kalau nilai jual biasanya gua nggak terlalu memikirkan ya apakah ini menjual atau tidak. Biasanya sih lebih ke tokoh, lebih ke dia bisa menghidupkan si tokoh ini apa enggak, lebih ke situ sebenarnya. Itu sih paling. Kalau dia bisa menghidupkan, insya Allah dia bisa menjual, insya Allah gitu. Betul. Dan itu bisa juga long last buat karir dia ke depannya ya. Long last buat karir dia ke depan, semoga karakter ini bisa mengeluarkan potensi skill aktor itu yang terbaik gitu. Makanya gue juga sebenarnya senang dua tokoh di dalam film ini gitu, Kevin sama Mas Wendy, dua-duanya dapat nominasi di FFI. Artinya kan berarti berarti kita diperhitungkan. Dan ini adalah kayaknya ya nominasi pertama bagi mereka berdua. Mas Wendy udah acting 40 tahun. Kalau nggak salah ya. Kayaknya ini
apa sebelumnya udah pernah, lupa juga sih. Dia udah acting sebelum kita lahir soalnya. Betul. Tapi di film ini mereka dapat nominasi, artinya berarti karakter itu bisa berdialog dengan skill keaktoran mereka gitu. Nah, untuk film sekelas autobiografi yang ya tanpa lagi menyekat-nyekat, cuman nuansanya sangat grande, nuansa festivalnya terasa banget. Ini apa yang menjadi tantangan? Apakah di budget atau justru mungkin lebih kepada situasi waktu itu syutingnya juga karena kan masih pandemi ya, awal-awal pandemi banget kan. Apa yang jadi tantangan terbesar? Tantangannya mungkin karena timnya juga belang bonteng ya, internasional, nggak cuma orang Indonesia. DP kita dari Polandia, editor dari Filipina, sound designer dari Prancis. Mungkin menyamakan kultur, bukan menyamakan juga, tapi saling mengetahui kultur kerja satu sama lain. Orang Prancis tuh kalau kerja kayak apa, orang Polandia tuh kalau kerja kayak apa, orang Indonesia lagi kalau kerja, iya malu-malu, main HP mulu, bentar, tidur lah, kayak set WhatsApp apa segala macam. Sementara kalau di set tuh orang Polandia itu tim kamera, kalau udah masuk ke set, HP itu udah nggak dia pegang, dan selama 12 jam kerja itu mereka nggak pernah megang HP. Nah, kita nggak harus ngikut kayak gitu, tapi kita harus respect sama caranya dia kayak gitu. Dia juga harus respect cara kita yang emang kalau kerja tuh megang HP, tapi kerjaan kelar. Betul, gitu. betul. Jadi itu sih menyamakan kultur kerja itu yang mungkin tantangan. Kalau COVID sih ya tantangan, tapi gua rasa itu nggak unik untuk kita doang ya, semua orang lah gitu. Betul. Semua orang menghadapi itu gitu. Meskipun memang ada penyesuaian di set. Gitu. Tapi budget mahal nggak bikin ini? Lebih mahal dari yang gue perkirakan sebelumnya. Jadi kan awalnya gue nulis skrip nih, wah tokoh utamanya 2 orang. Biar apa? Biar murah kan gitu ya, biar murah. Ini film panjang pertama gue nih, nanti kalau udah kedua mungkin jadi 4, jadi 6 kayak gitu. Ternyata tetap mahal. Karena pakai Mas Lukman nggak ngaruh juga ya? Sebenarnya ada lebih kepada produksi lainnya juga. Karena pakai Mas Lukman. Berapa sih bayarannya gitu. Terus jadi sebenarnya lebih karena kemudian tadi co-production ya. Kita memutuskan untuk masuk ke jalur itu, rate-nya kemudian kru-kru luar kita bayar dengan rate-nya mereka dong. Nggak mungkin kita bayar pakai UMR Jawa Timur gitu kan. Nggak mungkin dong gitu. Kamu orang Prancis saya bayar pakai UMR ini ya Jawa Timur ya gitu kan, nggak bisa. Jadi kita harus menghargai dia dengan rate di negaranya gitu. Dan kru luar itu lumayan banyak gitu. Ini produksi 7 negara, melibatkan orang dari 7 negara. Jadi itu mungkin yang membuat film dengan dominan 2 orang ini menjadi bengkak gitu. Tapi memang itu udah kita prediksi, sudah diprediksi sama Mbak Ebe, dan sudah dicari solusinya di awal, dan emang kita udah tahu, maksudnya emang udah dirancang mau ke sana gitu. Financing plan-nya emang udah mau ke situ. Dan investornya kencang juga, Mas? Kita nggak ada, kalau dibilang ada investor, nggak ada investor. Really? Iya, jadi ini film yang dibuat dengan 100% public grants. Dari itu kenapa kita co-production, karena kita nggak mau, ini film pertama gue, terus buat Mbak Ebe ini juga film, mungkin bukan film pertama dia, tapi film dia yang sangat penting, di mana dia belajar co-production full gitu. Nah, emang dari awal kita mau coba, kita sebisa mungkin, nanti kalau nyerah di belakang ya kita nyari investor gitu. Tapi sebisa mungkin pakai uang yang nggak harus dibalikin. Agar apa? Agar kita bisa bebas membuat apa yang kita mau. Itu dulu kan kita belajar nih. Nanti selanjutnya di film selanjutnya kita belajar mengelola investment. Jadi kayak ini kan sekolah ya, bikin film tuh kayak sekolah. Jadi target-target apa sih yang mau dipenuhi. Jadi nggak langsung bikin yang susah banget gitu. Sampai triliunan miliaran tetap di-push ya. Kalau miliaran ya pasti, kalau miliaran pasti. Berapa miliarnya itu ya saya kurang, karena terus terang ya, gue nggak pernah dibolehin lihat budget sama anak produksi, nggak boleh. Kayaknya mereka nggak mau itu menghantui gue gitu. Karena kan gue kayak over budget nggak sih kita? Terus mereka kayak udah sana syuting. Oh gitu. Iya, gitu. Tapi apa yang gue mau tuh biasanya ada gitu. Ada. Tiba-tiba kok ada tersedia gitu langsung kayak gitu. Setnya segala macam. Iya, maksudnya ya yang dibutuhkan oleh film, oleh skenario itu semuanya ada gitu. Jadi kondisi produksinya tuh sebenarnya sangat proper ya. Jam kerja juga proper banget, 12 jam. Nggak ada overtime, kayaknya cuma sekali gitu. Jadi itu pun cuma sejam overtime-nya. Jadi memang kondisi kerja yang proper itu kayaknya menurut gua budgetnya proper deh kayaknya. Luar biasa. Nah, film ini juga udah melanglang buana tadi seperti gua juga sebut di opening ke banyak festival film internasional. Ya. Terkini sampai sekarang udah 28 film festival ya Mas ya? Berarti ya? Sudah 28. OTW masih lagi ada lagi setelah selesai rilis di Indonesia ini kita akan lanjut jalan lagi. Asik, keren. Nah itu
yang jadi pertanyaannya adalah ya kan salah satunya itu Indonesia itu di Venice Film Festival ya, dan kita Indonesia mewakili film di sana kan. Cuman kita Ya. apa ada lagi? Kita doang ya? Dari Asia Tenggara tahun 2022 ada dari Indonesia aja. Wah, keren, mantap. Penontonnya nggak ada. Masukin efek aja nanti ya. Efek ya, Ya. kayak gitu. Tapi yang mau penasaran adalah prosesnya tuh gimana sih sampai akhirnya si autobiografi ini bisa masuk ke Venice. Itu lo ada penawaran atau mereka menawarkan atau seperti apa sih? Sebenarnya festival itu di mana-mana submit. Sebenarnya sama Submit ya kan? caranya ya, kita submit, isi formulir gitu. Ya udah terus nanti kalau lolos dihubungin. Oh, gitu. Sebenarnya semua pendaftaran tuh sesederhana itu sebenarnya. Cuma memang waktu itu kita mencoba dari yang kita mau daftar yang gede-gede dulu nih Ya. gitu. Kalau Venice kan adalah festival film tertua di dunia ya, jadi Betul. udah pasti plan A lah gitu. Betul. Nah kita mau daftar ke yang gede-gede dulu. Nanti kalau nggak masuk, kita masuk ke yang lebih kecil. Ada gitu. tier-tiernya lah Ada ya. tier-tiernya festival film, tergantung dari impact-nya ke industri biasanya gitu. Nah ya udah kita nyoba masukin, terus sekitar 1 bulan atau 2 bulan kemudian dikabarin bahwa filmnya diundang. Nah itu juga kita juga sebenarnya tembak-tembak berhadiah juga gitu. Untungnya aja berhadiah. Bener dia bener. Gitu sebetulnya. Dan itu ah. untuk berangkat ke sana tuh lo mereka yang membiayai atau dari Enggak, dari kita sendiri dengan dukungan dari direktorat ya waktu itu ya, Kemdikbud. Oh berarti ada dukungan pemerintah juga nih? Ada. Wih, keren. Ada dukungan pemerintah Indonesia banyak di film ini gitu. Gitu sih. Karena kan masih banyak sinetron yang mengharapkan dukungan pemerintah. Ya. Luckily autobiografi Iya, didukung. iya. semua ya. Jadi kan juga ada skema-skema ya, kayak misalnya dulu di Backcraft untuk mendapatkan support, ya kita daftar juga sama. Jadi daftar, terus Kemdikbud juga daftar juga, ya kayak gitu sih. Tapi biasanya kalau filmnya masuk di platform yang dianggap berpengaruh, itu biasanya ada support gitu. Oke. Alhamdulillah ya didukung. Dan jangan berhenti ya, harus terus menerus ya pemerintah memberikan dukungan untuk industri Oh film. iya, kalau itu udah pasti, itu udah syarat lah. Maksudnya kalau industrinya mau maju, pasti pemerintahnya involved. Jangan sampai kita kalah sama Thailand yang industri kreatif tuh kayak jadi buat devisa mereka juga kan. Iya, kalau itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kualitas, head to head lah sebetulnya Indonesia sama Thailand ya. Jumlah penonton apalagi setelah pandemi ya jauh lebih banyak Indonesia. Betul. Sebenarnya industri kita lebih vibrant gitu. Cuman orang luar syuting itu banyak di Thailand. Ya, Ya. betul. Terus dari semua karya lo, mulai dari film pendek sampai yang autobiografi, pertanyaannya adalah mana film yang menurut lo, karya yang paling best buat lo dan yang kayaknya masih kurang nih buat gue secara kreatornya juga ketika nonton nih sebenarnya bisa lebih gini. Mana yang paling bagus dan mana yang paling kurang? So ya kalau gue sebenarnya yang paling kurang adalah yang pertama. Yang paling bagus adalah yang terakhir. Oh, autobiografi. Ya kan kelihatan berkembangnya, bertumbuhnya. Ini hasil dari pelajaran-pelajaran di film sebelumnya gitu. Dan udah mencoba lagi di film selanjutnya mau mencoba membuat yang lebih lebih oke lagi lah kayaknya gitu. Jadi gitu aja terus. Yang pertama tuh apa? Mungkin teman-teman asumsi. Dulu ada film pendek gue yang pertama tahun 2015 judulnya Sugih. Itu tayang dulu, ada XX1 Short Film Festival, dapat menang di situ. Ya itu dari situ. Itu juga cuma 2 orang yang main, kayak aduh ini kenapa begini ya, terus bikin lagi selanjutnya. Oh ini kayaknya lebih oke. Kenapa begini ya, gitu aja terus. Emang loop kreativitas tuh kayaknya gitu deh. Dapat ide, merasa idenya brilian, lalu membuat, lalu kemudian merasa ide itu tidak ada briliannya, lalu bikin lagi, gitu aja. Oh banyak. Pak Luhut? Saya ketika itu melihat ada figur itu juga ya Pak ya? Iya, kan Om dia ya? kan macam-macam ya, ada Pak Luhut, ada jenderal-jenderal coba Andika segala Ya. macam, kita lihat semua jenderal. Referensi. Ya, tapi kan dia tampil di depan umum kan dia sudah berakting, sudah harus menunjukkan kejeneralannya. Tapi kita kan nggak tahu ketika dia pakai piyama di rumah. Nah itu di film autobiografi kan ada ketika saya berhadapan dengan istri, dengan cucu, interaksinya kan, itu sangat natural banget loh. Ya, sangat manusia itu kan segala macam. Saya pikir jenderal itu nggak akan begitu. Lalu kan juga selain sutradara, selain sineas, lo juga bekerja sebagai dosen, akademisi ya kan. Nah biasanya kalau dosen itu ngajarinnya teori, ketika di lapangan beda banget sama yang diajarin teori. Nah apa yang lo dapatkan dari
ketika lo udah tahu teorinya ternyata banyak dinamika. Nah, dinamika seperti apa yang lo bisa dapatkan, lo rasakan ketika produksi film? Nah, sebenarnya bedanya ilmu eksak sama ilmu film nih kalau Waduh, berat. 3 SKS. Akademia. Film itu humaniora kan masuknya. Dia bukan IPS, bukan IPA gitu. Yes. Masuknya humaniora. Di dalam humaniora, fungsi teori itu bukan buat dipraktekin. Ya. Tapi dia menjadi guidelines aja, menjadi refleksi gitu, menjadi refleksi. Jadi bukan kayak teori, dia nggak absolut, dia nggak harus semua orang pakai teori itu. Karena kalau semua orang pakai teori itu, semua film sama dong. Iya. Semua film udah menang Oscar gitu kan. Betul. Nah, jadi teori itu gunanya hanya untuk refleksi, yang kemudian nanti akan memutuskan apakah teori itu benar atau tidak adalah personality pembuatnya sendiri. Jadi sebenarnya yang mengajar seni itu menyenangkannya itu. Menyenanginnya karena semuanya tuh lentur, tergantung pada personality yang membuat. Jadi sebagai pengajar kadang kita hanya membantu mahasiswa untuk mencari personality dia sendiri dalam melihat hal-hal gitu, dalam melihat hidup dia sendiri lah minimal. Baru nanti kita ngeliat teori apa kira-kira yang bisa lu pakai untuk lu utik-utik gitu. Sebenarnya lebih ke situ sebenarnya. Mungkin ngajar seni kayak gitu sih. Belajar seni juga kayak gitu kan. Maksudnya kita lihat punya orang tapi nggak mungkin tuh bisa di-copy plek-plekan. Duplikasi itu. Iya, itu kan mau dicoba juga nggak akan bisa gitu. Oke. Gitu. Lu nyebut Oscar, lu ngejar Oscar nggak one day? Enggak lah. Oscar kan FFI-nya Amerika. Iya, kita udah dapet FFI. Kita udah punya FFI sendiri. Iya, gitu aja gitu. Tapi one day lu mau bikin film Hollywood nggak sih? Kalau ada yang nawarin mah. Ya, tapi mungkin butuh kedewasaan yang berbeda ya gitu. Benar. Butuh kedewasaan, butuh pengalaman yang lebih, butuh kebijaksanaan yang lebih juga. Kalau sekarang ditawarin mungkin gue nggak kayak belum siap gitu. Gue masih ingin berproses gini-gini aja dulu, sementara gini dulu deh. Gitu. Nah, kalau dapat tawaran, ini berandai-andai ya. Kalau dapat tawaran film Hollywood, lo kan tadi demennya film-film suspense. Ya. Boleh minum dulu. Iya, minum dulu ya. Itu mau bikin film apa kalau buat Hollywood? Kebayangnya. Iya, kalau bisa tentu bikin film yang tonnya gue juga udah menguasai. Tapi kan ketika kita masuk ke industri baru, kita ada rule of the game baru ya. Yes. Kita harus membaca dulu cara kerja industri itu seperti apa, baru nanti kita menempatkan diri gitu. Karena gue percaya bahwa director itu bukan penguasa sebuah produksi. Betul. Penguasa sebuah produksi adalah bukan penguasa ya, tapi yang mengatur itu adalah produser. Jadi sutradara itu fit in ke sistem yang sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh produser gitu. Tapi kalau disuruh milih berandai-andai ya tentu gue akan memilih tone yang udah gue kuasai. Yaitu sejauh ini adalah suspense kecil-kecilan ini gitu. Nah, baru nanti berkembang gitu sih. Tapi kalau di dalam negeri lo ada kepengen keluar dari bikin film bernuansa suspense kan? Sebenarnya lebih ke ini ya, gue hanya akan tetap membuat film dari karakter-karakter yang gue tahu sih. Sebenarnya itu. Sepertinya masih agak sulit untuk membuat karakter yang gue nggak relate sama sekali gitu. Itu dulu, karena gimana cara ngedirectnya gitu. Nggak tahu cara dia merasakan sesuatu. Gitu mungkin. Oke. Superhero gitu kayaknya gue, wah udah ampun deh, kayaknya susah kayaknya. Itu yang paling menantang buat lo bikin superhero tuh berarti? Susah dan ya mungkin menantang belum tertantang, tapi susah banget itu, gue tahu itu susah gitu. CGI, efek segala macam. CGI, plausibility gitu, bagaimana membuat dia masuk akal dalam konteks yang sekarang itu susah banget. Makanya gue kayak kagum juga sama yang bikin film superhero. Joko Anwar, Upi ya. Iya, Virgo nih yang baru. Mas Odi. Wah, ini susah banget sih gitu. Betul. Action juga susah, musikal paling susah kalau buat gue gitu. Kalau gitu kita tunggu deh Mas Makbul bikin film musikal. Tapi tahun ini belum ada lagi karya yang bakal dirilis ya? Belum sih, sekarang masih Napas dulu. Keliling-keliling lagi festival. Ya, bikin karakter dulu baru nanti. Betul. Asumsi nanti ikut ya? Kita keliling-keliling. Ya, setelah cut kita Tekken ya. Siap. Mas Makbul, boleh cerita ke teman-teman Asumsi kenapa lo harus nonton Autobiografi dan apa yang lo tawarkan di sini? Dan kapan tayangnya? Ya, oke. Teman-teman, jadi ada film nih judulnya Autobiografi. Film nih. Akan tayang di bioskop tanggal 19 Januari 2023. Film ini saya rasa menawarkan rasa mencekam yang sangat relate karena dia berlangsung dalam skala yang sangat personal gitu. Tidak ada hantunya, tapi seramnya pokoknya nonton ya, dijamin akan teman-teman akan merasakan keseraman yang berbeda. Asik. Oke, Mas Makbul, thank you udah boleh datang ke Circle hari ini. Sukses ke depannya. Ya, kita harus ketemu dan banyak
berkolaborasi lagi seperti Terima ini. kasih. Sip, amin. Circle, thank you udah ikutin obrolan gue sama Mas Makbul Mubarak. Dan gimana ya rasanya kita dapat ilmu banget tadi dari seorang sineas yang juga dosen ya. Jadi teori tidak selamanya jadi panduan apa gimana? Tidak selamanya harus dipakai plek-plekan. Oke, kita ketemu lagi di Circle berikutnya. Siapa lagi tamu yang akan gue ajak ngobrol? Jangan kemana-mana, tonton terus Circle di channel YouTube Asumsi. Thank you, gini Mas Circle. Terima kasih.